Selamat pagi Pak Aji. Selamat pagi Bu Lestari. Apa kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Kabar saya juga baik Pak. Jadi kan Pak, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Pak ya. Bapak akan melaksanakan coaching. Nah, jadi sebelum Bapak melaksanakan coaching, kita berdiskusi sebentar ya Pak ya. Baik, silakan. Nah, jadi Pak, dalam kegiatan coaching nanti ada beberapa yang akan saya amati dan akan saya nilai juga. Penilaiannya akan sesuai dengan rubrik penilaian, di mana saya akan melihat apakah coaching yang Bapak laksanakan sudah sesuai dengan alur tirta, apakah Bapak sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, kemudian nanti saya juga akan menilai bagaimana cara Bapak bertanya dan merespon pertanyaan jawaban dari coaching. Nah, kemudian kegiatan coaching Bapak harus sesuai dengan prinsip coaching, ya Pak ya. Baik. Nah, sebelum Bapak memulai coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, pertanyaannya, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik Bu, jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching pada hari ini. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, yang kedua kehadiran penuh atau presence, kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Pak, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Aji ya, kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Dari ketiga kompetensi yang sudah saya paparkan tadi, jadi hanya ada 2 yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak. Yang pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum Bapak bisa Bapak memulai coachingnya, pertanyaan yang ketiga, dari kegiatan coaching kali ini, indikator bagaimana yang ingin Bapak ingin capai? Baik Bu, dari indikator pencapaiannya atau hasil yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching ini, jadi nanti pada saat melakukan kegiatan coaching, si coachingnya itu bisa menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah pada coaching itu sendiri. Oh ya, oke Pak. Saya rasa cukup 3 pertanyaan saya ajukan kepada Pak Aji. Bapak boleh melakukan kegiatan coachingnya. Terima kasih ya Pak Aji. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Bu. Silakan masuk dulu. Iya Pak. Pak lagi sibuk Pak? Ini lagi nggak ada jam nih saya dulu. Kira-kira ada keperluan apa ya? Kok saya tengok muka dulu nih gelisah kali. Iya Pak. Jadi ada yang mau saya ceritakan nih Pak. Oh begitu Bu. Baik Bu. Jadi kira-kira apa yang membuat Ibu ini jadi gelisah? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini Bu? Ya, jadi saya gelisah karena ada masalah di kelas saya Pak, 11 IPS 1. Jadi ada beberapa siswa itu yang absennya udah lumayan banyak gitu kan. Terus harapan saya dalam diskusi ini saya bisa menemukan solusi dan langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan ke depannya. Ya, baik Bu ya, semoga dalam perbincangan kita ini atau diskusi kita ini bisa diberikan juga untuk Ibu bisa menemukan langkah-langkah dari atau solusi dari permasalahan ini tadi. Kira-kira kalau boleh saya tahu apa masalah yang Ibu hadapi sekarang ini? Iya, jadi ada beberapa siswa saya itu absen terlalu banyak Pak. Pak, tapi memang setelah saya lihat satu lah siswanya ini Pak yang agak harus diperingati gitu kan. Nah, karena mengingat salah satu kriteria kenaikan kelas itu
masalah kehadiran. Benar-benar. Terus belum lagi kan saya khawatir nanti ada guru mata pelajaran lainnya yang tidak senang dengan ketidakhadirannya, maka nilainya akan kurang atau tidak tuntas bahkan seperti itu. Ya, memang kalau kita lihat anak sudah sering tidak hadir itu akan merembet kemana-mana ya, juga terutama pastinya bernilai. Oke Bu Yul, saya sudah menangkap penjelasan dari Bu tadi, tapi kira-kira masih ada masalah yang lain Bu? Yang masalah lainnya yang saya lihat karena memang si anak ini karena kehadirannya nanti berhubungan sama kita di backup pasti itu ada proses misalnya kan dipanggil lagi gitu kan. Nah ini ya kaitannya seperti yang saya bilang tadi kenaikan kelas gitu. Baik Bu Yul, jadi setelah kita membahas permasalahan yang Bu Yul terima tadi, yang Bu Yul sampaikan kepada saya tadi, kira-kira apa rencana Bu Yul selanjutnya untuk mengatasi permasalahan itu? Ya saya coba mau panggil anaknya dulu Pak yang kehadirannya sudah banyak. Saya mau coba komunikasi juga sama guru BK-nya, ya kan, mau tanya konfirmasi berapa sih sebenarnya kehadirannya. Jadi kalau saya ya saya tanya dulu ke sekretarisnya absennya ada berapa seperti itu Pak. Selain itu ada langkah-langkah lain yang bisa Ibu terapkan yang lainnya? Saya mau tanya juga ke guru mata pelajarannya, saya diskusi. Terus saya juga mau mencoba menerapkan segitiga restitusi Pak. Bagus tuh Bu Yul, karena saya juga pernah menerapkan itu kepada beberapa siswa yang saya anggap punya masalah. Kemudian sepertinya kegiatan restitusi itu bisa memberikan dampak yang positif kepada anak-anak kita. Baik Bu Yul, dari kegiatan tadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan restitusi? Tentu saya mau secepatnya. Biasanya saja karena hari Sabtu, maka saya coba hari Senin Pak. Jadi hari Senin ya mulai menerapkan. Baik, selain itu kira-kira dukungan apa yang Bu Yul butuhkan untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut? Ya tentu di sini ada peran orang tua. Jadi saya berharap orang tuanya berpartisipasi, berperan tentang masalahnya. Terus saya coba juga guru BK-nya. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru BK-nya untuk mengatasi masalah kesehatan tua. Baik Bu Yul, saya sudah senang sekali bisa berbincang dengan Bu Yul. Saya bisa simpulkan bahwa permasalahan Bu Yul terhadap siswa yang tadi tingkat kehadirannya cukup tinggi, ketidakhadirannya cukup tinggi, kemudian Ibu Yul coba menyelesaikannya dengan solusi menggunakan segitiga restitusi dengan dukungan dari orang tua, melibatkan orang tua maupun guru BK. Kegiatan itu sangat bagus Bu Yul. Semoga kegiatan yang Bu Yul lakukan nanti pada hari Senin itu bisa memberikan dampak yang positif dan perubahan bagi si anak yang Bu Yul ini absensinya atau ketidakhadirannya jadi turun, kemudian anak jadi lebih semangat lagi belajar sekolah, dan pastinya dari saat-saat tadi itu semuanya bisa hilang dan anak juga bisa belajar dengan baik dan memperoleh hasil belajar yang cukup baik. Semoga kedepannya Bu Yul bisa menerapkan segitiga restitusi ke anak-anak yang lain juga ya Bu Yul, tidak hanya permasalahan dari ketidakhadiran saja. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih pada Pak Haji karena sudah mau mendengarkan dari kegelisahan saya. Saya juga sudah mendapatkan solusi dan langkah-langkah apa yang kedepannya akan saya lakukan dalam menghadapi masalah ini. Ya, saya juga terima kasih Bu sudah dilibatkan dari kegiatan diskusi untuk mengatasi masalah ini. Oke, saya permisi ya Pak. Assalamualaikum. Entah apa. Ya udah. Kasih 13 ya dengan nanti. Oke. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi Bu Bestari. Oke Pak, tadi saya sudah melakukan pengamatan terkait coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Nur Jalia, di mana Bapak menjadi seorang coach ya Pak. Nah, jadi Pak, setelah pasca observasi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Haji. Yang pertama itu yang ingin saya tanyakan,
apa yang sudah Bapak lakukan dalam coaching yang barusan tadi untuk mencapai indikator yang Bapak inginkan? Baik Bu, jadi dalam kegiatan coaching tadi saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi di dalam pelaksanaan coaching tadi saya sudah ada terdapat tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi saya sudah melakukannya sesuai dengan tirta dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip coaching tersebut. Oh iya Pak, tadi pun saya juga sudah melihat hal yang sama. Pak Adi sudah menerapkan alur ceritanya dan sudah kelihatan, dan terlihat juga Pak Adi memberikan pertanyaan yang berbobot. Bapak juga saya lihat juga sudah hadir penuh dan merespon setiap pertanyaan maupun jawaban dari Bu Yul selaku coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah Bapak melakukan kegiatan coaching tadi? Yang pastinya Bu, semoga kedepannya kompetensi saya dalam coaching ini menjadi lebih baik lagi, sehingga kalaupun nanti di kemudian hari saya melakukan coaching, proses coaching yang saya lakukan kepada coaching saya nanti menjadi yang lebih baik lagi dari kegiatan coaching yang tadi saya lakukan. Oh iya Pak, oke, keren ya Pak ya, sama-sama kita belajar ya Pak ya. Ya, Oke Pak, saya rasa cukup Pak pertanyaan saya pada kegiatan pasca observasi ini. Atas perhatian saya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Oke Pak Adi.